Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila secara umum adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Artinya, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu pemerintahan, di mana masing-masing dari mereka memiliki hak yang sama dalam upaya mengatur kebijakan pemerintahan. Secara umum, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya mempunyai hak dan kesempatan yang sama atau setara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Dari penjelasan arti demokrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rakyat memiliki kekuasaan tertinggi dalam hal pembuatan keputusan yang berdampak bagi kehidupan rakyat secara keseluruhan. Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Untuk mengoreksi sistem politik selama masa demokrasi terpimpin yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pada masa ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan yang dikenal dengan demokrasi Pancasila. Di masa ini, Undang-Undang 1945 dan Pancasila diterapkan untuk menciptakan kedaulatan rakyat. Pada periode ini juga pemilihan umum untuk anggota DPR dan MPR mulai dilaksanakan tepatnya pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992. Sayangnya di masa Orde Baru ini kekuasaan yang dimiliki presiden digunakan untuk menguasai politik. Demokrasi Pancasila era reformasi. Setelah berhentinya Soeharto dari jabatan Presiden, Indonesia mulai melakukan perbaikan di berbagai bidang, termasuk politik. Masyarakat Indonesia sepakat untuk kembali menerapkan demokrasi pada sistem politik yang ada. Tujuannya agar terwujudnya kebebasan yang selanjutnya akan menciptakan kedaulatan rakyat. Di masa ini berlangsung pemilihan umum pada tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019. Pemilihan presiden mulai dilakukan secara langsung pada tahun 2004, sedangkan pemilihan kepala daerah dimulai pada tahun 2005. Asas-asas demokrasi Pancasila. Jadi di sini asas demokrasi Pancasila ada 3, yaitu yang pertama ada asas kerakyatan, yang kedua ada asas musyawarah, dan yang ketiga ada asas penjaminan hak asasi manusia atau HAM. Untuk asas kerakyatan, apa sih asas kerakyatan itu? Jadi asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat serta memiliki jiwa kerakyatan baik nasib maupun cita-cita. Pada asas kerakyatan intinya adalah demokrasi Pancasila ini memiliki dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat supaya tercipta cita-citanya yang satu. Lalu yang kedua ada asas musyawarah. Apa itu asas musyawarah? Jadi asas musyawarah sendiri yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan. Hal tersebut untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepakatan bersama atas kasih sayang, pengorbanan, serta kebahagiaan bersama. Lalu yang terakhir ada asas penjaminan hak asasi manusia atau yang sering kita dengar itu HAM. Demokrasi Pancasila sangat menjunjung tinggi HAM, setiap warga negara dijamin semua HAM-nya dan tidak dibeda-bedakan atas status sosialnya. Nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang pertama, pengakuan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, menjamin dan menciptakan persatuan serta kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yaitu pertama, pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi. Kedua, adanya pemilu secara berkesinambungan. Ketiga, adanya peran-peran kelompok kepentingan. Dan selanjutnya, adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Lalu, demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. 1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berarti hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar. Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Warga negara dalam menerima hak yang dimilikinya, namun juga harus diseimbangkan dengan kewajiban yang dimiliki. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Yang dimaksud dengan kebebasan ini ialah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain dan diri sendiri, bahkan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Fungsi-fungsi demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Yang kedua, menjamin tetap tegaknya kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan sistem konstitual. Yang ketiga, menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila. Yang keempat, menjamin adanya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara lembaga negara. Dan yang kelima, menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab.